Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnas dengan NIM 2110114501174 dari kelas TPLK 00 dari kelas 03 TPLK 001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara studi kasus 1 dengan studi kasus 2. Sebelumnya tugas tersebut telah diberikan kepada saya melalui e-learning dari Pak Firman. Di sini saya menjelaskan secara ringkas perbedaan mendasar antara jaringan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Perbedaan mendasar dari dua jaringan tersebut adalah studi kasus 2 lebih banyak perangkat networknya, yaitu 2 buah router dan studi kasus 2 hanya 1 router. Studi kasus 2 lebih banyak perangkat networknya, yaitu 2 buah router dan perangkat wireless Meraki Security Appliance yang bisa menghubungkan baik perangkat wired atau wireless. Di studi kasus 1 menggunakan private network biasa, sedangkan di studi kasus 2 menggunakan IP public dan IP private. Media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP atau Universal Twisted Pair, dan terdapat dua jenis kabel UTP yang digunakan, yaitu kabel strike through, kabel yang memiliki ujung konektor penyusun yang sama antara satu dengan yang lainnya dan digunakan menghubungkan dua perangkat yang berbeda, contohnya antara router dengan switch atau hub, atau dari switch ke komputer, atau sebaliknya dari komputer ke hub. Selanjutnya yang biasa digunakan adalah kabel crossover. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Dan kabel ini memiliki aturan penyusun yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Kabel ini digunakan contohnya untuk komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau dengan hub dengan hub. Intinya kabel ini digunakan antara perangkat yang sama, antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dari studi kasus 1 dan studi kasus 2 kita dapat melihat dari perangkat jaringannya, atau lebih dikenal dengan network device dan end device. Pertama ada router. Router ini digunakan untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagi koneksi ke beberapa perangkat lain. Bisa dibilang router ini sebagai gerbang penghubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian ada switch. Switch ini biasa digunakan untuk beberapa perangkat dalam jaringan yang meneruskan paket data ke tujuan, atau bisa dikenal sebagai penghubung atau hub antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Kemudian di sini terdapat PC atau personal komputer. PC ini digunakan sebagai klien atau host untuk aktivitas yang terhubung ke jaringan. Server yang digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan. Jadi setiap interaksi atau kegiatan yang ada di dalam suatu jaringan dikelola dan dihandle oleh si server ini. Kemudian ada firewall atau Meraki Security Appliance, digunakan untuk memberikan lapisan perlindungan pada data yang ada di sebuah perangkat. Selanjutnya perangkat end device yang digunakan pada studi kasus 2 adalah PC atau personal komputer.
digunakan sebagai klien atau host untuk aktivitas yang terhubung ke jaringan. Server yang digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan. Di sini sama saja untuk jaringan studi kasus 2, server dan visi fungsinya sama. Jadi setiap suatu jaringan itu mempunyai setidaknya satu server dan satu klien. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan contoh simulasi dari jaringan studi kasus 1. Misalkan saya akan mengirimkan pesan atau data dari perangkat PC 0 ke PC 1. Kita coba. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat antara PC 1 dengan PC 0 dapat bertukar pesan atau saling mengirimkan data, maka konfigurasi yang kita gunakan yaitu sesuai dengan studi kasus 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arnas dengan NIM 2110114500174 dari kelas 03 TPLK 001. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari tugas implementasi 2, di mana dari jaringan tersebut terdapat beberapa jaringan yang tersusun dari 3 lantai. Baiklah, dari jaringan ini terdiri dari 3 jaringan, yaitu jaringan 1 pada lantai 1 yaitu untuk server dan kedua untuk klien-klien. Lantai 3 juga untuk PC klien. Untuk jaringan 1, private network IP address-nya adalah 172.16.0.0 dengan prefix 23. Address-nya adalah 172.16.0.0 dengan binarnya bisa dilihat 10.110.100.100.100.000 semua. Dengan netmask 255.255.254.0 yaitu prefix 23. Wildcard-nya itu kebalikan dari yang atas yaitu 0.0.1.255. Kemudian untuk jaringan kedua, networknya adalah 172.16.0.0.23 dengan broadcast 172.16.1.255. Hostminnya yaitu 172.16.0.1 dan host max-nya atau host n-nya yaitu 172.16.1.254, yang mana hostmin dan max ini digunakan untuk range atau rentang IP yang bisa digunakan dalam jaringan tersebut. Dari jaringan yang sudah ada, kita membutuhkan pengalamatan sebanyak 268 IP private atau IP address. Perangkat jaringan atau subtotal yaitu 5, terdiri dari router 1, switch 3, access point 1.
host atau subtotal sebanyak 263. Lantai 3, router servernya ada 3. Kemudian di lantai 2, ruang manajemen ada 20 host. Dan lantai 1, untuk lantai 1 yaitu digunakan sebagai ruang staff. Switch-nya menggunakan IP address 172.16.0.4 slash atau prefix 23. Total hostnya atau pengguna dari IP-nya yaitu 240. Kemudian pada lantai 2 digunakan untuk ruang manajemen. Switch atau IP utamanya kita gunakan 172.16.0.3/23 atau prefix 23. Access point 172.16.0.5/23. Total host atau user dari wireless WiFi access point yaitu ada 20 host. Lantai 3, router 1 IP address-nya yaitu 172.16.0.1. Untuk lantai 3-nya, routernya mempunyai IP address yaitu 172.16.0.1 prefix 23. Kemudian untuk IP address network-nya digunakan pada lantai 2 ruang manajemen dan lantai 1 ruang staff. Kemudian IP static digunakan pada ruang VLAN 1. Lantai 3 atau ruang server dengan total host 3 host atau usernya. Oke, selanjutnya kita coba untuk ping atau kita kirim pesan dari PC 1 ke server. IP-nya 172.16.0.21 prefix 23. Kita ping. IP-nya tadi sebentar. 172.16.0.23. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping server kedua dengan IP 172.16.0.23. Kita coba ping. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping server ketiga dengan IP 172.16.0.23. Kita enter. Oke, di sini sudah merespon. Artinya jaringan kita sudah terhubung antara server dengan klien-klien ini. Selanjutnya kita coba hubungkan untuk melalui media web. Sebentar. Kita coba masukkan IP-nya tadi 172.16.0.23
16.0.22. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil. Artinya jaringan ini sudah bisa digunakan untuk internet dalam ruangan tersebut. Oke, demikianlah presentasi dari saya mengenai jaringan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.